Pemirsa, kita akan memasuki kabar Nampan-Nambayan. 2 orang warga pemilik lahan di Jalan Raya Purna Sakti, Kelurahan Desa Telaga Biru, Banjarmasin Barat, didampingi kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Borneo Law Firm, mendatangi kantor wilayah Ombudsman Kalimantan Selatan terkait dengan akan dieksekusi berupa pengosongan tanah di daerah Jalan Raya Purna Sakti, Kelurahan Desa Telaga Biru, Banjarmasin Barat, yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang ditinggali oleh Nur Helawati wan Aris Susanti Adil. Nur Helawati wan Aris Susanti Adil, warga Jalan Raya Purna Sakti, Kelurahan Desa Telaga Biru, Banjarmasin Barat, didampingi kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Borneo Law Firm, mendatangi kantor wilayah Ombudsman Kalimantan Selatan di CNS Parman, Banjarmasin Tengah, jelang Kamarian, Jumat 17 Juni 2022. Maksud kedatangan mereka untuk meminta perlindungan hukum dan keadilan terkait dengan akan dieksekusi berupa pengosongan tanah di daerah Jalan Raya Purna Sakti, Kelurahan Desa Telaga Biru, Banjarmasin Barat, yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang ditinggali Nur Helawati wan Aris Susanti Adil oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin pada 22 Juni 2022. Asisten penerimaan wan verifikasi Ombudsman Kalimantan Selatan Sofian Hadi Wahitakuni Prima TV menyatakan sebelum mengambil tindakan maka pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu laporan yang mereka buat. Sofian Hadi menilai langkah yang diambil kuasa hukum Borneo Law Firm datang ke kantor wilayah Ombudsman Kalimantan Selatan sangatlah tepat. Ya, intinya mereka para masyarakat tadi menyampaikan keluhan adanya eksekusi yang rencananya dilaksanakan pada Rabu besok. Nah, mereka menyampaikan keluhan ke Ombudsman agar eksekusi itu diharapkan ditunda dulu. Nah, kami sudah menerima surat dari masyarakat dan dalam waktu dekat akan kami pelajari dulu. Nah, perlu kami sampaikan juga, Ombudsman ini ada keterbatasan kewenangan, jadi Ombudsman tidak bisa campur tangan apabila masih dalam proses pemeriksaan pengadilan. Jadi setelah ini apa yang dilakukan setelah menerima laporan? Kami akan merapatkan bersama dengan pimpinan untuk menentukan apakah laporan ini merupakan kewenangan Ombudsman atau tidak. Pemilik lahan Nur Helawati didampingi Aris Susanti Adil berharap kedatangannya ke kantor wilayah Ombudsman Kalimantan Selatan untuk melaporkan permasalahan yang mereka hadapi supaya nantinya akan mendapatkan keadilan. Kita minta keadilan lah. Nah, yang kalau rumah kami itu katanya lo tanah yang dihendak diambil oleh Andi Cahyono ini sudah batal, ada sertifikatnya sudah dinyatakan oleh pertanahan sudah batal 213, tetapi tetap ngotot. Justru ukurannya kadang lagi berbeda, kesana ada yang sahara yang yang terbuka satu dihilangkan habis nantinya ke rumah kita semua. Kalau diberikan 16 diambilnya, jadi sisa habis sudah tadi baiknya 25 meter, karena kita panjang 25, lebar 16. Sekarang habis sudah semua diambil karena ada yang sebenarnya punya kita 11 yang digugat ke Andi Cahyono. Tapi kalau dia menggugat, sedangkan yang digugat itu sertifikatnya sudah batal dinyatakan oleh kantor pertanahan. Dan dulu kami datang ke Ombudsman sudah pernah berdibit datang serta bibit bilang bahwa sertifikat kami sudah selesai, ini saya sudah selesai, cuma masih dipending karena ada 2 putusan. Jadi kalau dianunya sudah, jadi kami tidak suka sertifikat kami itu ada lagi dianukan karena mana selesai. Tapi kami dialog hukum yang kami jalankan sampai hari ini sertifikat belum dikasih. Kalau kami sudah menang mau diambil. Sementara itu, salah seorang kuasa hukum dari Kantor Hukum Borneo Law Firm, Haris Maulana Riyadno SH menyatakan eksekusi pada perkara 105-G-2008-PN BJM sebenarnya kada dapat dilaksanakan atau non-executable
karena ada pertentangan antara tanah induk dengan tanah pecahan nang di mana tanah induk milik saudara AT sudah dibatalkan nang secara otomatis tanah milik saudara AT dengan nomor SHM 213 jua batal wan perlu disadari tanah milik Nur Helawati berasal dari tanah induk nang menang. Ini diperkuat dengan jawaban Badan Pertanahan Banjarmasin pada gugatan perlawanan eksekusi yang dilakukan oleh Nur Helawati wan Arsus Santi Adil. Menurut Haris Maulana Riyatno, pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Juni 2022 harusnya mempergunakan prinsip kehati-hatian karena pada dasarnya pelaksanaan eksekusi tersebut masih dalam tahap upaya hukum perlawanan eksekusi dan masih dalam proses pemeriksaan pada tahap kasasi. Karena Nur Helawati mengajukan pengujian atas SHM 213 hak milik saudara Ati di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan nomor perkara 20/G/2022/PTUN BJM. Haris Maulana Riyatno menegaskan pelaksanaan eksekusi antara putusan pada perkara 105/PDT.G/2008/PN BJM dengan pelaksanaan eksekusi tahap konstatering pada berita acara eksekusi konstatering nomor 105/X/2008/PN.BJM terjadi dugaan kekeliruan karena ada bergesernya batas patok wan luasan. Masih ada upaya hukum yang masih berjalan. Lalu kemudian di Pengadilan Tata Usaha Negara yang juga telah kami daftarkan dengan nomor perkara 20G tahun 2022 masih tahap pendaftaran dan sudah ada sidang nanti hari Kamis ini kalau tidak salah. Harapannya dengan upaya hukum kami ini menjadi dasar dan sikap bagi Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk tidak melaksanakan eksekusi tersebut. Lalu kemudian karena dari pertanahan sudah membatalkan sertifikat AT tersebut. Lalu kemudian yang terakhir setidaknya berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi itu harus dilaksanakan dengan komprehensif dan mendetail. Karena kalau kita telaah antara putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan konstatering berbeda. Jadi jika kita telaah berdasarkan peta, jadi seharusnya jika Pengadilan Negeri Banjarmasin berpatokan pada hal seperti ini, misalnya dari putusan itu seharusnya tanah Buati yang hijau ini, yang kuning ini tanah Padanya dan tanah Ibu Aris ada di belakang. Kalau mengikuti putusan, tanah Buati itu 11 meter yang masuk lebarnya, ke belakang 30 meter. Tanah Pak Adrian Sahir 4 meter masuk di tanahnya milik AT. Tapi kemudian waktu konstatering ternyata malah menurut kami berbeda dengan hasil isi putusan. Setidaknya dari Pengadilan Negeri Banjarmasin, khususnya Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, bersikap untuk meninjau kembali eksekusi yang akan dilaksanakan hari ini. Haris Maulana Riyatno menambahkan, pihaknya juga akan mengajukan permohonan keadilan dan perlindungan hukum kepada Komisi Yudisial, Ketua Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung, dan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin.